Apa itu filsafat ilmu? Mengapa penting bagi mahasiswa untuk mempelajarinya? Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa kita harus belajar filsafat ilmu? Sebenarnya, filsafat ilmu itu membantu kita memahami asal-usul, tujuan, dan cara kerja ilmu pengetahuan. Dalam dunia akademik, ini penting banget untuk menumbuhkan cara berpikir yang logis dan kritis. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sedangkan ilmu berarti pengetahuan yang teratur. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Jadi, filsafat ilmu itu semacam upaya manusia untuk memahami pengetahuan secara mendalam dan bijaksana. Dari mana pengetahuan itu berasal? Dari akal, dari pengalaman, atau dari keduanya? Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu mikir, dari mana kita tahu sesuatu itu benar? Apakah karena kita memikirkannya dengan logika, atau karena kita sudah mengalaminya sendiri? Nah, di dunia filsafat, pertanyaan ini jadi dasar munculnya 3 aliran besar tentang sumber pengetahuan. Rasionalisme berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Manusia bisa menemukan kebenaran lewat penalaran logis, bahkan tanpa pengalaman langsung. René Descartes pernah bilang, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Artinya, berpikir adalah bukti utama bahwa kita eksis, dan dari sanalah pengetahuan dimulai. Misalnya, kamu tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, tanpa harus melihat benda apapun. Itu bukti bahwa pengetahuan bisa lahir dari akal murni, bukan pengalaman. Kalau rasionalisme percaya pada akal, empirisme justru yakin bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan. John Locke menyebut pikiran manusia seperti tabula rasa, kertas kosong yang baru terisi setelah kita mengalami sesuatu. Kita belajar dengan melihat, mendengar, dan mencoba. Misalnya, kamu tahu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius karena kamu melihatnya terjadi. Tanpa pengalaman nyata, kita tidak bisa memastikan fakta-fakta dunia. Lalu muncul Immanuel Kant, yang mencoba menengahi keduanya lewat aliran kritisisme. Menurut Kant, akal dan pengalaman tidak bisa dipisahkan. Akal memberi bentuk dan struktur berpikir, sedangkan pengalaman memberi isi dan data. Pengetahuan lahir ketika keduanya bekerja bersama. 2 orang bisa melihat hal yang sama, tapi menafsirkannya berbeda. Kenapa? Karena akal kita memproses pengalaman itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, inilah cara kerja sintesis menurut Kant. Berikut tabel perbandingannya. Jadi, ketiga aliran ini bukan untuk saling meniadakan, tapi saling melengkapi. Ilmu pengetahuan modern tumbuh dari perpaduan antara akal yang berpikir dan pengalaman yang diuji. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Ingat ya, filsafat ilmu bukan cuma teori, tapi cara kita memahami kebenaran dengan lebih dalam dan bijak.